Oke, yang terakhir, metode banjir rencana yang at least kita pelajari adalah hidrograf satuan. Nah, si hidrograf satuan sendiri sebenarnya tuh dia ada beberapa metode pengerjaan. Itu cuman yang diajarin sama di kelas tuh adalah metode persamaan pakai persamaan konvolusi. Sebelum kita merangkap ke situ, gue pengen menjelaskan sebenarnya hidrograf itu apa sih. Jadi dari video referensi yang gue nonton, hidrograf itu tuh dijelaskan sebagai as a direct runoff. Direct runoff tuh apa sih sebenarnya? Direct runoff tuh adalah debit pada suatu POI, tapi tuh bersihnya. Bersih tuh artinya debit total dikurangi sama uh, base flow-nya. Base flow itu adalah aliran yang di air tanah gitu. Itu sih direct runoff. Hydrograph resulting from 1 inch or 1 centimeter itu tuh per unit dari excess rainfall. Excess rainfall sendiri itu artinya kan kalau misalnya hujan masuk ke suatu subdas, masuk ke das, itu kan kita bisa hitung rainfall dalam bentuk milimeter kan. Nah, pas dia pertama kali jatuh, itu tuh dia tuh secara bahasa kotor lah. Eh, Rainfall kotor. Nah, kalau si excess rainfall sendiri adalah si rainfall kotor dikurangin sama rainfall yang masuk ke dalam tanah. Yang artinya si excess rainfall ini tuh kayak air yang mengalir yang keluar di POI yang kita tinjau. Itu excess rainfall. Falling uniformly, di mana asumsinya adalah hujan ini jatuhnya tuh secara seragam di suatu das, di mana itu kan udah terpenuhi karena kita asumsikan suatu nilai gitu untuk satu das. Over a watershed at a constant rate untuk pada jam tertentu. Jadi diasumsikan hujannya itu dia alirannya tuh secara konstan gitu. Kayak itu buat definisinya. Nah, yang namanya excess rainfall itu dia tuh bentuk grafiknya tuh kayak gini. Misalnya kayak gini. Ini yang grafik ini gue mau tunjukin itu. Ini delta T, ini delta T. Ini P. P itu artinya tuh yang milimeter per jamnya. Artinya tuh pada jam tersebut dia tuh berapa sih excess rainfall-nya gitu. Sebenarnya grafik histogramnya tuh menunjukkan itu. Nah, dari si histogram ini kita pengen transformasi menjadi suatu unit hidrograph. Nah, caranya adalah dengan sebenarnya kita pengen bikinnya tuh dia jadi kayak bentuknya kayak bell curve gini nih sebenarnya. Nah, habis kita transformasi kayak begitu, itu tuh di tiap ini nih, jadi di sini itu tuh T baru. Di mana T itu tuh dia tuh berdasarkan dari si cukup berlibat jujur menjelaskannya, cuman anyways, yang artinya adalah kita langsung ke lompat ke pembahasannya aja kali ya. Nah, di sini kita lihat nih. Di sini kan ada dua P kan. Ini P1, P2. Nah, si P1, P2 itu kita susun ke bawah kayak gini. Kita susun ke bawah. Kita buat jadi hitungannya satu kotak ini itu tuh kayak sama aja kayak satu satu unit hydrograph gitu. Hydrograph. Nah, output akhirnya ada kan banjir rencana di mana itu adalah si Q besarnya gitu. Makanya kalau jadi hitungannya nih, oh gua ralat sorry, si T ini tuh sama dengan delta T, ya kan? Jadi pada delta T ini nih dia ada segini. Jadi pada delta T kedua dia dia ada segini juga, ya kan? Nah ini kita lihat nih pada waktu 0 dia nggak ada kan? Cuman pada waktu 1 dia nggak ada juga. Nah pas ada waktu jam sini dia tuh udah P1 U1. Pada jam ke segini, ini kalau kita tarik lurus ya, dia tuh ada P2, P1 U2 sama P1 U1. P2 U2 nih sorry. Ini P2 U1, ini P2 U2, ini P2 U3, P2 U4, P2 U5, P2 U6. Nah, ini mungkin cukup berlibat ya. Cuman ketika kita masuk ke pengerjaan akan lebih simpel lah. Ini kalau misalnya ada rumusnya. Cuman menurut gue juga kurang suka pakai rumus ini. Tapi kita langsung ke pengerjaan aja. Nah, pengerjaan di sini tuh sebenarnya persis banget sama kayak
time area method. Dalam artian adalah buat penyusunan rumusnya. Nah, kita baca soal sini ya. Katanya tuh curah hujan rencana berlangsung selama 3 jam dengan sebaran 25%, 40%, 30%. Itu tuh artinya pada jam pertama dia 25%, jam kedua 40%, jam ketiga 30%. Kita susun. Nah, kalau misalnya udah, kita susun hydrograph satuannya yang mewakili das Chisuka biru. Oke. Nah, di sini kita susun ya. Di sini kita tuh masukin dia sorry, si R1 dikali HS. HS yang HS ini nih. HS, anggaplah HS1 lah ya. Nah, kita lihat nih ke bawah. Pas yang gue susun ke bawah, itu tuh dia bakal yang turun tuh si U-nya. Di mana si U itu adalah si HS. Jadi ketika gue susun ke bawah, ini jadi kayak gini. R1, HS2, R1, HS3, R1, HS4, dan seterusnya. Di mana HS tuh cuman sampai 4 ya. HS5-nya 0. Di sini kita susun lagi nih. Sama kayak yang time area method. Di sini artinya jadi R2, HS1, R2, HS2, R2, HS3, R2, HS4. Kita susun lagi yang sini. R3, HS1, R3, HS2, R3, HS3, R3, HS4. Nah, kan ini cuma sampai R3 doang kan? Artinya stop udah sampai dulu. Ini sebenarnya di sini dia ada harusnya ada HS5 kan. Coba ini 0, 0, 0 karena HS5 katanya 0 gitu ya. Nah, artinya seperti biasa, ntar ini kalau udah kita jumlahkan semua. Jadi ini 0, ini artinya si R1 HS1, ini R1 HS2 tambah R2 HS1 dan seterusnya sampai kita jumlahin sampai yang ini. Nah, setelah itu kita kan bakal dapat jumlahnya kan. Habis kita dapat jumlah, kita input kayak yang time area method. Kita masukkan. Ketika 0 ya dia 0, dia bakal bentuknya mirip kayak gini juga. Sama, kalau misalnya ditanya, kita cari yang ditanyakan yang di sini. Berapakah besarnya puncak banjir? Kita lihat yang di sini, berapa Q-nya. Kalau ditanya, pada jam berapa puncak banjir tersebut terjadi? Kita tarik ke bawah. Berapa lama jam berlangsungnya banjir? Artinya sampai sini kan, di sini kan 0 kan, jam ke-7. Berapa besar volume banjir ya? Ya udah kayak biasa, kita hitung kayak gini. Set, set. Kita hitung kayak sebelumnya yang time area method. Kita hitungnya jadi kita diskripkan. Kalau misalnya bahasa math tuh integral numerik. Integral numerik. Jadi kita hitungnya pakai luas trapesium. Itu buat si hidrograf satuan. Nah, gue sebenarnya mungkin kurang capable buat ngejelasin definisinya secara benar, tapi ada mungkin ntar gue cantumin link video yang menurut gue cukup baik lah dalam menjelaskan. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain mungkin bisa banget. Makasih.